Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, segenap panitia IMSCO 2021 yang saya banggakan, dan hadirin para mustami'in yang dirahmati Allah. Cari ilmu di Unisma memang terhebat. Pidato IMSCO 2021 memanglah terdahsyat. Hadirin yang di rumah insya Allah sehat, tapi apakah masih semangat? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, World Health Organization atau yang dikenal dengan istilah WHO telah menetapkan status pandemi COVID-19 setelah virus berbahaya ini menular di berbagai penjuru dunia. Jumlah yang tertular dan korban yang meninggal terus bertambah, sedangkan titik terang penanganannya yang efektif tak kunjung ditemukan. Di Indonesia pada tanggal 2 Januari 2021 terdapat 758.000 kasus positif dan 22.000 korban jiwa yang meninggal dunia. Presiden Jokowi mengatakan kita harus waspada dan serius dalam menghadapi virus COVID-19 ini dengan cara mentaati protokol yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun hadirin, masyarakat kita kurang memahami arti penting penanganan COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari. Justru yang terjadi adalah masyarakat kita seringkali meremehkannya, tidak mematuhi protokol yang ada, penularan pun semakin mewabah sehingga berdampak pada kalangan bayi dan orang tua. Lantas, bagaimana cara pandang Islam dalam menangani wabah penyakit menular tersebut? Perkenankan saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah dapat menambah cakrawala keilmuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan judul penanganan COVID-19 dalam perspektif Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islamic worldview, cara pandang Islam dalam melihat masalah yang terjadi di dunia, sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wabasyiris sabirin. Dan sungguh kami telah menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin, merujuk pada ayat tersebut, dalam konteks sekarang adanya virus COVID-19 merupakan salah satu cobaan. Kita semua dibuat takut dan khawatir akan menyebarnya virus ini. Sikap yang kita ambil,
kita harus meyakini bahwa virus adalah makhluk Allah, tunduk dan taat atas perintah Allah. Selanjutnya, kita harus berdoa dan bersabar karena kekhawatiran akan menyebarnya virus ini bukan menjadikan sebuah paranoid. Maka berdoa menjadi sesuatu yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasul terdapat wabah penyakit menular yang dikenal dengan istilah lepra. Jika kita implementasikan pada masa sekarang, virus corona dan lepra merupakan wabah yang sama. Jadi penanganannya pun juga sama. Lantas, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani wabah penyakit menular tersebut? Mau tahu hadirin? Yang pertama, Rasul bersabda, jika terjadi wabah-wabah di suatu negeri, janganlah kalian memasukinya. Dan apabila wabah-wabah tersebut terdapat pada tempat kalian berada, janganlah kalian keluar dari tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi menjanjikan, barang siapa yang bersabar dan menetap akan mendapat pahala sebagai mujahid di jalan Allah. Oleh karena itu, metode karantina dan stay at home merupakan keputusan bijak yang diambil oleh pemerintah. Yang kedua, Nabi menyuruh kita untuk menghindari dan menjaga jarak dengan orang yang terkena penyakit lepra. Sesuai dengan sabdanya, jauhilah orang yang terkena penyakit lepra seperti engkau menjauhi seekor singa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut, kita disuruh untuk menjaga jarak atau social distancing agar penyakit tersebut tidak mudah menular. Yang ketiga adalah Nabi menyuruh kita untuk berpola hidup sehat dan bersih, baik secara jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu hadirin, mari kita jaga pola hidup bersih dan sehat dengan cara cuci tangan pakai sabun dan memakai masker ketika sakit maupun keluar dari rumah. Ketiga hal tersebut sangat penting dilakukan dalam rangka untuk menghentikan penyebaran virus COVID ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera mencabut virus ini dari muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan, menurut pandangan Islam, wabah COVID-19 ini merupakan salah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, agar umat manusia kembali mengingat bahwa Allah berkehendak atas segalanya di muka bumi. Dan kebijakan Nabi sangat relevan jika kita terapkan dalam konteks menghadapi situasi sekarang. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam menangani virus ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika kita mengenal cinta, jangan sampai kita merasakan lara. Taati protokol pemerintah agar Indonesia sehat sejahtera. Iwak tongkol segorawon, cekap sak menten ngonten mawon. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.